Iran disebut memberikan peringatan tegas terhadap Israel. Melalui juru bicaranya mengatakan bahwa kejahatan tetap tak bisa gantikan kekalahan kaum Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Januari, ia adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani. Ia mengatakan bahwa tindakan jahat Israel tidak akan menggantikan kekalahan pendudukan Israel dan 3 bulan penghasutan perang mereka di Gaza. Kanani menyatakan bahwa perang di Gaza dan tepi barat adalah pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon dan Suriah, serta bisa menimbulkan bahaya langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional serta global. Ia juga mengutuk pembunuhan terbaru Israel terhadap pemimpin terkemuka gerakan perlawanan Lebanon, Hizbullah, Wissam Hassan Tawil, sehingga ia jelas menyatakan bahwa aksi keji itu tidak diragukan lagi, di mana rezim Zionis dan para pendukungnya pasti bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Kanani menyebut operasi Israel adalah aksi putus asa dan menjelaskan kelemahan rezim Zionis dan pukulan luar biasa yang diterimanya di medan perang, khususnya di jalur Gaza. Benjamin Netanyahu disebut hanya menghindari hukuman penjara dengan lanjutkan perang di Gaza. Kabar itu diumumkan oleh seorang koresponden Politico pada 8 Januari 2024 kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Januari, pelansir dari Politico menyatakan bahwa Netanyahu sudah terlalu lama menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Ditambah tujuan memperpanjang perang di Gaza disebutnya hanya untuk menghindari hukuman penjara. Koresponden itu adalah Nahal Tosi, menulis bahwa para pejabat Amerika Serikat semakin frustasi menghadapi segala aksi Netanyahu. Disebut Tosi bahwa para pejabat Amerika Serikat dipaksa untuk bekerja sama dengan Perdana Menteri dalam upaya mereka membendung dampak buruk perang di Gaza secara internasional serta dalam negeri. Itu justru membuat beberapa pihak mulai bertanya-tanya, apakah Netanyahu benar-benar mengambil tindakan yang benar? Disebut oleh para pejabat Amerika Serikat, Netanyahu mengobarkan perang sambil berusaha melarikan diri dari penjara, serta mempertahankan warisan korupnya, hingga hanya demi membuat sekutu politiknya senang. Pemuda Gaza berhasil mengubah reruntuhan perang menjadi arena olahraga parkur. Dikabarkan itu menjadi cara bertahan hidup baru bersama pengungsi lain di kamp Rafah. Dikutip dari Al Jazeera pada 9 Januari, terlihat sekelompok anak bersorak ketika 2 pemuda berjungkir balik menuruni gundukan lumpur hingga reruntuhan perang. Mereka menamakan diri sebagai Spiders Parkour. Diketahui rumah mereka hancur lantaran menjadi sasaran perang Israel-Hamas selama 3 bulan pengeboman. 5 anggota tim parkur mereka dikabarkan turut menjadi korban tewas alias terbunuh dan hanya menyisakan mereka. Kini keduanya berhasil menemukan kembali cara bertahan hidup dengan melakukan olahraga parkur yang memang sudah menjadi olahraga favorit mereka. Klaim itu dikatakan oleh Najim Ammar. Ammar menjelaskan bahwa dulu mereka berlatih di tempat umum, di tanah datar dan di bukit berpasir selama bertahun-tahun. Namun ketika perang pecah, Ammar dan temannya beralih berlatih di atas reruntuhan lingkungan bekas bombardir. Ia menunjukkan bahwa aksinya itu menjadi pesan kepada dunia bahwa tekadnya untuk hidup lebih kuat dari sebelumnya, serta untuk menunjukkan kepada dunia betapa besarnya kehancuran yang disebabkan oleh bom Israel di wilayahnya. Perlawanan Palestina berhasil menghadang pasukan Israel di seluruh Gaza, terbaru di Khan Yunis.
Diketahui imbas hadangan itu, mereka terlibat pertempuran sengit hingga menimbulkan kerugian militer dan tentara. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Januari, militer Israel disebut gagal membuat kemajuan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Awalnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa pejuang perlawanan telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara pendudukan sejak Senin 8 Januari di Khan Yunis, bagian utara, timur, dan tengah. Selain itu, Brigade Abu Ali Mustafa sukses menargetkan 3 kendaraan militer Israel hingga hancur di lingkungan Al-Tufah sebelah timur kota Gaza. Sementara itu, Brigade Perlawanan Nasional juga menghadapi pasukan Israel yang menyerang di bagian timur Laut Deir al-Balah, membenarkan adanya korban di antara unit-unit pendudukan Israel. Ditambah, Brigade Al-Mujahidin juga menyerang pertemuan militer Israel di berbagai wilayah kota Gaza dengan rudal F-9. Juga terlibat dalam konfrontasi di medan perang Al-Bureij, menargetkan kendaraan Israel dengan rudal anti-tank sehingga mengkonfirmasi adanya korban di antara pasukan Israel. Agen mata-mata Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS menunjukkan bukti foto di mana persenjataan Hamas roket F-7 adalah produksi dari Korea Utara. Sebagai informasi awal, roket F-7 sendiri disebut sebagai jenis roket fragmentasi berdaya ledak tinggi. Dikutip dari Tribun News pada 9 Januari melansir dari Yonhap, menyatakan bahwa sumbu dengan alfabet Korea terletak di bagian tengah roket F-7. Sembari memberikan foto roket F-7 tersebut, pihaknya menyatakan bahwa sumbu alfabet itu adalah buatan Korea Utara. Diketahui roket yang diduga digunakan Hamas itu memiliki kombinasi karakter dan angka Korea. Masing-masing berarti Viser kelas 7 dan Mazmur 88053. Namun karakter Korea yang dimaksud NIS tidak dapat diidentifikasi karena tertulis di bagian dalam sekring. Selain itu, NIS juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus mengumpulkan bukti rinci mengenai dugaan pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Namun menurutnya itu akan sulit lantaran perlu untuk melindungi sumber informasi dan pertimbangan hubungan diplomatik. Israel klaim sukses bongkar kerangka militer Hamas di wilayah Gaza Utara, bahkan merilis daftar nama komandan Hamas yang terbunuh dengan menyatakan bahwa 12 batalion sudah tidak memiliki pimpinan. Dikutip dari Al Jazeera pada 9 Januari, disebutkan bahwa tentara Israel tidak mengklaim telah menghancurkan pasukan Hamas, melainkan telah melenyapkan komandan seniornya. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menyatakan bahwa pasukannya berhasil menyelesaikan pembongkaran kerangka militer Hamas di jalur Gaza Utara. Israel merilis daftar nama komandan Hamas yang terbunuh, menunjukkan bahwa 2 Brigade Qassam dengan total 12 batalion kini tidak memiliki pimpinan dan disebutnya tak bisa keluar dari medan pertempuran. Itu disebut sumber sebagai penjelasan di mana pengakuan Israel atas pelepasan Hamas dalam satu medan perang. Lebih jelasnya adalah Israel tidak pernah secara terbuka mengklaim bahwa pasukan Hamas di utara telah dihancurkan. Namun Israel berbicara tentang penghapusan komandan senior dan sejenisnya serta telah menyebutkan pembongkaran, sebuah istilah yang sangat kabur namun bukan mengacu pada penghancuran atau kekalahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.